Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Titik berada dalam lingkaran. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah titik terletak pada lingkaran. Gambarnya seperti ini. Jadi, titik tersebut nempel pada lingkaran, atau dengan kata lain, ada sebuah titik dilalui oleh sebuah lingkaran. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah titik terletak di luar lingkaran. Jadi, ada lingkaran dan sebuah titik berada di luar. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana konsep dari kedudukan titik terhadap lingkaran ini? Konsepnya cukup sederhana. Jadi, anak-anak cukup substitusi ke persamaan lingkarannya. Misal, persamaan lingkaran yang melalui titik pusat 0,0 seperti ini, nilainya akan kurang dari jari-jari kuadratnya. Begitu pula dengan persamaan lingkaran yang melalui A, B, seperti ini. Jadi nilainya kurang dari jari-jari kuadratnya. Termasuk bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sendiri, nilainya adalah kurang dari 0. Lalu bagaimana dengan titik terletak pada lingkaran? Konsepnya sama, jadi anak-anak cukup substitusi titik koordinat ke persamaan lingkarannya. Nah, yang ini adalah persamaan lingkaran yang melalui titik pusat 0,0. Jadi nilainya adalah sama dengan jari-jari kuadratnya. Begitu pula dengan persamaan lingkaran yang melalui A, B. Jadi nilainya nanti akan sama dengan jari-jari kuadratnya. Dan begitu pula dengan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nilainya nanti akan sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah titik yang terletak di luar lingkaran. Caranya sama, substitusi titik koordinatnya pada persamaan lingkaran. Nah, jadi nanti nilainya lebih dari jari-jari kuadratnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk memahami lebih lanjut, contoh berikut. Contoh 1. Ya. Jadi ada permasalahan atau soal seperti ini. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan kedudukan titik A yang berkoordinat 1,2 terhadap lingkaran yang pertama x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Yang kedua adalah x dikurangi 2 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Dan yang ketiga adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x dikurangi 2y plus 3 sama dengan 0. Nah, kita tahu soal nomor 1 ini untuk yang x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 merupakan persamaan lingkaran yang melalui titik pusat 0,0. Kemudian soal yang kedua ini adalah bentuk persamaan lingkaran yang melalui titik A, B. Kemudian yang ketiga ini adalah merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, kedudukan titik A 1,2 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9, caranya sederhana, yaitu substitusi saja titik koordinatnya pada persamaan lingkaran.
Jadi, tinggal mengganti atau substitusi. X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4, hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 itu kurang dari jari-jari kuadratnya atau 9, ya, maka titik A 1,2 tadi itu berada di dalam lingkaran. Kemudian untuk soal nomor 2, kedudukan titik A 1,2 terhadap lingkaran X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Untuk mengerjakannya, caranya sama, yaitu substitusi saja titik 1,2 pada persamaan lingkaran tersebut. Jadi X-nya diganti atau disubstitusi dengan 1, Y-nya diganti atau disubstitusi dengan 2. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah 2 plus 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 9. Hasilnya adalah 10. Nah, karena hasilnya 10 dan 10 itu sama dengan jari-jari kuadratnya, dalam hal ini 10, maka titik A 1,2 berada pada lingkaran. Jadi, yang nomor 1 tadi, karena kurang dari jari-jari kuadratnya, berada di dalam lingkaran. Nah, soal nomor 2 ini, karena nilainya sama, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Nah, untuk selanjutnya, yaitu nomor 3, kedudukan titik A 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran dan konsepnya sama, yaitu tinggal substitusi atau mengganti titik pada persamaan lingkaran tersebut. Jadi X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2, sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 dikali 1 dikurangi 2 dikali 2 karena Y-nya 2 ditambah 3 sehingga diperoleh 1 tambah 4 ditambah 6 dikurangi 4 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Nah, karena 10 itu lebih dari 0, maka titik A tersebut berada di luar lingkaran. Cukup sekian pembelajaran atau pembahasan pada pertemuan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah pemahaman anak-anak, nah, silakan ditulis kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Semangat belajar dan semoga sukses.